inklusif. Nah, tujuan adanya inovasi pengembangan model sensi ini adalah untuk mengembangkan model pembelajaran seni berdiferensiasi dan inklusif yang menyenangkan, bermakna untuk mengoptimalisasikan potensi siswa serta membentuk karakter sesuai profil pelajar Pancasila dan tuntutan abad ke-21 dalam kurikulum Merdeka. Nah, pembuatan model sensi ini tidak lepas dari 5 tahapan. Ada apa aja sih? Di sini yang pertama ada empathize. Di empathize kita tuh menentukan fokus masalah yang bakalan kita hadapin untuk penerapan model sensi ini. Terus yang kedua ada define. Define ini kita harus melakukan brainstorming. Terus yang ketiga ada ideate. Ideate ini kita melakukan pengembangan dan seleksi ide yang akan kita terbitkan. Terus yang keempat adalah prototype. Ini merupakan salah satu gambaran ide yang terpilih nantinya. Terus yang terakhir baru deh kita uji validasinya. Nah, ini tuh model-model sensi ini akan diterapkan di bidang seni. Seni apa aja sih? Ada seni tari, musik, dan juga seni rupa. Dalam 3 seni ini kita sudah mencoba mengimplementasikan model sensi dan hasilnya kalian akan dengar di akhir nanti. Sebelum itu, sensi ini selain singkatan dari seni multisensori inklusi terdiri dari 5 yang bisa menjadi sintak juga loh. Yang pertama itu ada stimulus, yang kedua itu ada eksplorasi, yang ketiga ada nalar, yang keempat ada seni, dan yang terakhir ada inklusif. Yang pertama kita bahas mengenai implementasi dalam seni musik. Oke, untuk implementasi dalam seni musik kita sudah mencoba ke beberapa siswa yang di sekolah apa? Sekolah SMP. Sekolah SMP ya. Jadi di sana kita merancang untuk menerapkan model ini dengan bidang kelasnya ada siswa slow learner ya. Kita fokus kepada siswa yang slow learner, oke? Dan kita di sana menerapkan yaitu yang namanya bisa disebut ritme ya untuk siswa slow learner itu. Bisa dilanjut, boleh Rapi? Oke, untuk pada implementasian di sini kita juga mencoba untuk membuat materi yang dimana siswa agar lebih aktif di kelas. Yang dimana kita membuat materi birama yang dimana biramanya ini merupakan 3/4 dan 4/4. Dan pada hasilnya ini si siswa slow learner dan siswa yang lainnya ini menjadi aktif di kelas. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bidang seni tari yang akan dijelaskan oleh Khaira. Ya, sekarang kita masuk ke bidang seni tari. Yang pertama itu kalau misalnya dalam stimulus, nah siswa diajar menjadi harus peka di antara pemutaran musik dan di indera, contohnya pada meraba ataupun di kain. Yang kedua ada eksplorasi, yaitu siswa disuruh mengeksplorasi gerak bebas, yaitu bisa meniru gerak angin, gerak hujan, dan lainnya. Yang ketiga itu yaitu ada nalar. Nah, siswa disuruh di situ berpikir atau disuruh mengeksplorasi gerak bebas di antara tema yang tadi. Nah, yang keempat ada eksplorasi. Yang keempat itu ada seni. Yang keempat itu ada seni. Nah, di seni itu siswa disuruh membuat karya seni tari yang dari tema-tema tadi. Nah, yang terakhir gabungan dari tema tadi. Yang terakhir ada inklusi, yaitu siswa mengapresiasi dari hasil yang sudah pertunjukan tadi. Nah, sekian dari tari dan selanjutnya akan dijelaskan oleh. Oke, selanjutnya ada seni rupa yang diterapkan dari model sensi ini. Oke teman-teman, jadi model sensi ini kan ada 5 macam nih ya. Ada stimulus, explore, nalar, dan seni dan inklusi. Jadi kalau di seni rupa, di bagian stimulus kita menstimulasi siswa untuk khususnya anak yang berkebutuhan khusus seperti slow learner itu untuk memancing gimana stimulus mereka untuk sebelum masuk pada explore. Lalu pada explore kita akan melakukan eksplorasi di lingkungan sekitar mereka. Jika kita akan melakukan teori mengenai menggambar, maka anak-anak akan dibiarkan untuk lepas untuk melihat bagaimana bentuk daun, bentuk bunga, dan segala macam. Dari eksplorasi itu, siswa akan diarahkan untuk melakukan penalaran atas kegiatan yang sudah mereka lakukan. Nah, setelah melakukan nalar itu, anak-anak akan diarahkan untuk melakukan pembuatan karya seni yang pada akhirnya akan masuk pada tahap inklusi, di mana anak-anak akan melakukan apresiasi pada karya yang telah mereka lakukan, yang mereka buat.
Oke, begitu ya teman-teman. Jadi di setiap tahapan yang ada dalam sensi ini tidak lepas dari sistem sosialnya. Nah, sistem sosial dalam model sensi ini dibangun secara bertahap sejak tahap stimulus yang awal sampai ke tahap inklusi. Mulai dari interaksi sosialnya, interaksi dalam pembelajarannya untuk menjunjung kesetaraan, partisipasi aktif dan penghargaan terhadap keberagaman kemampuan siswa. Karena diingat kembali, awal mulanya kita membuat model sensi ini untuk mencegahnya ada perbedaan atau meratakan kediferensiasian pembelajaran, di mana di kelas kita itu terdapat 2 anak slow learner dan 13 sisanya adalah anak reguler. Begitu penjelasan dari kelompok model sensi, semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih.